Hai, selamat datang kembali di YouTube yang 9 bulan tidak upload. Ini kalau orang udah beranak, dia udah keluar anak karena 9 bulan tepat aku tidak upload video ataupun konten apapun. Sebenarnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, bukannya apa ya, bukannya nggak mau ngonten. Sampai ada yang bilang, "Bang, lu apa lupa ya lu punya akun YouTube? Lu apa lupa ya kita nungguin konten-konten baru di YouTube?" Sebenarnya tuh kemarin satu ya, ini dijelasin dulu nih sebelum kalian semua emosi ya, ntar gue di demo lagi sama banyak orang. Satu, kemarin memang schedule-nya lagi lumayan hektik. Kedua, aku ngerasa kalau misalnya maksain konten sambil syuting sinetron agak membosankan. Karena kayak yang terjadi di konten-konten sebelumnya nih, lihat tuh, rata-rata isinya kan konten di lokasi syuting anak jalanan. Aku ngeliatnya kayak nggak ada perbedaan gitu dari konten satu ke konten yang lain. Aku cuma takut kalian bosan gitu. Nah, untuk comeback-nya Andres Adelio Entertainment ini kontennya masih ringan-ringan dulu, masih yang gampang-gampang, yaitu kita mau coba Q&A dari teman-teman lewat Instagram. Sebelumnya makasih banyak udah setia terus mantengin dan nungguin konten-konten Andres Adelio Entertainment. Alright, sekali lagi selamat datang kembali di Andres Adelio Entertainment. Mari kita buka. Tadi aku udah sempet untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Nih, kalian pasti juga ikutan ini kan? Ini mah siap, let's go. Oke, pertanyaan pertama ada Alzibar. Dia tanya, "Bang, kapan nonton teater JKT48?" Nah, ini pertanyaan yang cukup menghantui hidup aku karena banyak banget yang nanya kayak gini. Jadi guys, emang sempat waktu itu aku bilang aku pengen banget nonton JKT48 di teater. Cuman aku tuh nggak bener-bener tahu jadwalnya kapan, terus juga cara nontonnya gimana, misalnya itu tiket atau enggak, atau daftar dulu atau enggak, dan teaternya di mana juga belum tahu. Jadi buat wuta-wuta semua fans JKT yang tahu dan siapa tahu berbaik hati ya mau nonton bareng gitu, bareng sama aku, boleh kita berkabar biar aku juga nggak sendirian banget gitu nonton JKT-nya. Pertanyaan kedua, hal apa yang ingin abang capai di tahun ini? Dari Syafa. Oke, ini pertanyaan kedengarannya simple banget nih, tapi selalu sulit nih untuk dijawab. Nggak tahu kenapa pengen punya satu program yang dimana aku di situ berperan besar. Terus juga kalau bisa ya, bismillah banget ini program dapat sesuatu. Dapat sesuatu maksudnya entah dia punya ratingnya sangat bagus atau dia dapat awards karena kualitasnya. Lagi kepikiran gitu sih, pengen ngelit suatu program yang beda, yang wah, yang keciri gitu. Oh, itu acaranya si Andres banget tuh gitu. Doain ya teman-teman ya. Selanjutnya, nama gaya rambutnya Bang Andres apa? Semoga dibaca. Nah, ini juga pertanyaan yang gampang tapi nggak bisa jawab karena yang motongin si Yanus. Ya, tolong nih orangnya nih, Yanus nih kita tampilkan di layar ya. Ini dia nih si Babang ganteng Yanus Putrada. Hairstylist aku yang sangat aku andalkan dan sangat sibuk sekarang ya, udah susah di calling, pergi-pergi mulu keluar negeri sama luar kota. Nah, ini orangnya nih, langsung tanya ke dia mau misalnya cukur kayak gini, dia yang tahu karena aku juga tipenya kalau nyukur rambut tuh cuman ngomong gini doang. "Bro, gue lagi ada project ini, disuruh karakternya begini, kira-kira rambutnya kayak gimana?" Nah, si Yanus ini bisa banget nih, tadi ngasih referensi beberapa foto, ntar aku pilih. Udah, aku nggak tahu tuh namanya apa, tanggal lahirnya apa, kapan dia diberanakin dari mana juga nggak tahu gitu. Pokoknya itu gaya rambut udah jadi, udah Yanus tunjukin, aku tinggal pilih gitu. Selanjutnya, dari Yusrolana 27, puasanya lancar kah? Alhamdulillah lancar, karena kalau misalnya gitu ya, cowok bulan Ramadan nggak puasa tuh kayaknya nggak tahu ya, kalau aku sih bakalan merasa bersalah banget karena setahun sekali, terus ya lo udah gede gitu, masa puasanya ditinggal. Jadi so far ini udah hari keberapa nih? Ya alhamdulillah lancar sejauh ini puasanya, belum ada gimana-gimana yang berarti banget, walaupun memang kemarin sempat syuting outdoor, panas-panasan, capek segala macam, tapi bukan alasan karena kita harus mencari ridho Allah di puasa Ramadan yang setahun sekali ini. Semoga kalian juga puasanya lancar-lancar. Dari Sophia Latifah _94, keren Sophia Lacuba. Gimana kemarin perasaannya nonton Idol langsung? Selalu seneng, selalu happy karena memang aku adalah seseorang yang sangat menyukai talent search, ajang pencarian bakat termasuk Indonesian Idol. Kayaknya hampir setiap season tuh aku ngikutin dan selalu punya jagoan gitu. Dan kalau bisa gitu ya, aku ada waktunya, ada kesempatannya, aku selalu mau menyempatkan untuk nonton langsung. Karena percayalah, saat kita nonton di TV kan tuh udah seru banget tuh ya.
nonton di TV tegangnya, performance-nya semuanya. Pas nonton langsung tuh vibes-nya luar biasa, lebih lebih dapat gitu. Apalagi sekarang itu sudah boleh ada penonton. Kan kalau Indonesian Idol yang season terakhir itu kan masih pandemi tuh, jadi agak menyedihkan ya. Yang nonton cuma kameramen, kru. Kalau sekarang benar-benar udah gokil, lautan manusia nonton. Dari 47.id, podcastnya balik lagi dong bang, atau vlog keseharian gitu. Alright, ini juga podcast adalah hal yang banyak banget di request, tapi teknis ya kalau podcast karena kita timnya masih tim kecil. Tapi percayalah, kalau kalian bantu doa, soon kita akan menjadi sebuah tim yang solid dan besar. Karena sejauh ini saya cuma berdua sama Aldo. Ya dong, kita harus berjuang terus nih dong, walaupun di tengah gempuran podcast orang-orang udah gila ya, udah gede tapi nggak ada kata terlambat. Insya Allah akan ada tim yang akan membantu kita berdua. Kita akan menciptakan podcast dan banyak-banyak konten lainnya. Maka kita awali dengan Q&A dulu sama teman-teman. Dari Diana_Rusitha, Q&A sama Mbak Happy Asmara bang. Nah ini juga banyak banget yang request. Ini kayaknya fans-fansnya Happy ya. Jadi kita tuh ketemunya kan kalau kerja doang guys, kalau di Dahsyat doang. Sedangkan anak ini kan nggak tinggal di Jakarta. Si Happy ini kan bolak-balik Kediri gitu. Kalau syuting dari Kediri ke Jakarta, sebaliknya selesai syuting langsung balik. Kadang aku mau minta waktunya juga nggak enak gitu. Sedangkan kan konten butuh preparation dan lain-lain. Tapi ini aku anggap hutang, nanti aku wujudin. Aku bakal coba usahain untuk Q&A ataupun podcast sama Happy Asmara. Dari Cabi Cute, udah Cabi Cute lagi. Kak, tipe cewek yang kakak suka, ada gimana? Lu bingung gak dong kalau lu jadi gua? Kak, tipe cewek yang kakak suka ada gimana? Ada gimana nih? Mungkin gini kali ya, Kak, tipe cewek yang kakak suka itu gimana? Mungkin dia typo. Oke, Cabi Cute nih aku jawab ya, tipe cewek yang aku suka yang pasti seiman. Itu poin paling penting, supaya tidak ada tembok yang terlalu tinggi di antara cowok sama cewek ya. Apalagi kalau soal iman itu udah paling sulit. Dua, nggak tahu kenapa aku selalu suka cewek yang smart. Walaupun cowok itu adalah makhluk sosial yang selalu memandang apapun dari fisik dan bentuk, percayalah saat kamu menemukan soul atau core yang murni, yang baik, yang pure, yang berharga, yang worth it, itu akan mengalahkan fisik, itu akan mengalahkan latar belakang, itu akan mengalahkan siapa dia, siapa orang tuanya, apapun pekerjaannya. Jadi menurut aku smart, hati yang bersih, orangnya energinya positif, seiman, terus juga manja sih sebenarnya nggak apa-apa ya, kayak sifat dasar perempuan deh itu manja. Yang penting maksudnya jangan menye-menye, jangan yang kayak apa-apa nggak bisa sendiri, butuh kita gitu. Cowok senang saat dibutuhin bantuan atau apapun itu, tapi kalau kayaknya semuanya dia nggak bisa kerjain sendiri, jatuhnya ngerepotin ya. Berarti mandiri ya poinnya. Terus juga apa ya? Visinya kali ya. Aku suka orang yang visioner, yang maksudnya dia itu bentar aus, nggak apa-apa lah ya. Tidak sponsor. Ya siapa tahu abis ini dia masuk dong. Usaha aja dulu. Amin. Ya. Yang pasti aku suka cewek yang visioner, yang dia tahu apa tujuan hidupnya, dia tahu apa target hidupnya gitu. Nggak yang luntang-lantung ngandalin laki-laki. Itu tidak, sangat tidak. Nah ini unik banget nih dari Gamila21. Bang, hidup di Jakarta enak gak sih? Gokil pertanyaannya. Nah masalahnya gini, kan rata-rata orang kalau di daerah bilang Jakarta itu keras kan. Lu dari Jakarta ya dong? Dari Jakarta. Sama berarti berarti ya. Nah ini case-nya kita sama nih, gak relate. Banyak orang yang bilang Jakarta keras, Jakarta tuh begini begitu gitu. Rata-rata negatif. Sedangkan kalau orang nanya enak gak sih, ya gue sih enak-enak aja. Karena kita nggak bisa ngebandingin. Sedangkan kita nggak pernah hidup di kota lain kan. Even kita ke kota lain paling study tour. Ya kan, paling shooting off air gitu loh, yang cuma sehari 2 hari, paling lama seminggu. Jadi kita nggak benar-benar tahu rasanya gede di kampung atau di daerah tertentu itu kayak apa. Emang Gamila orang mana? Dia bilang orang Saranjana. Wow. Serem banget. Yang penting dinikmati. Iya. Menikmatinya itu, walaupun tinggal dimanapun. Betul. Hidup tuh pasti ada ups and down. Lu mau naruh diri lu di bawah tanah sekalipun, kalau memang lu bahagia, lu akan bahagia. Sebaliknya, lu menginjakkan kaki di rumah yang mewah, kalau hati lu, kalau mindset lu selalu kurang, nggak akan pernah cukup. Gitu. Luar biasa, Andres Teguh keluar. Alright, kita lanjut. Banyak banget pertanyaannya, gokil tuh, banyak banget. Kita harus cari tahu terus. Dari Izanavia, siapa kontestanin jagoan Andres di Idol?
Wow, kemarin itu pas nonton dan kita lihat ya, idol sekarang gokil-gokil. Masing-masing kontestan punya karakter yang kuat, punya ciri khas masing-masing. Kalau disuruh milih nih ya akan sangat sulit. Tapi aku coba memilih. Kalau satu nggak bisa, sumpah satu nggak bisa. Jadi aku pilih menurutku ya, prediksiku untuk final Indonesian Idol season ke-12 ini kayaknya top 2-nya akan ada Salma dan Nabila menurutku, karena dua-duanya yang satu sangat apa ya, Salma itu sangat skillful, sangat teknik, sangat powerful juga. Pokoknya lagu tuh selalu dimakan sama dia dengan kemampuannya dia bernyanyi. Yang satu lagi Nabila ini dia punya suara yang kalau orang misalnya lagi dengerin di radio atau nonton TV tapi nggak ngeliat TV-nya udah tahu, oh ini Nabila yang nyanyi. Dan gitu suaranya dia ini tipe yang komersial gitu loh, tipe suara yang bisa mengenakan lagu gitu, saya taunya. Alright, kita lanjut dari Linda.SS. Apa harapan abang untuk Ohti Undrazers ya? Pokoknya buat Undrazers semua ya, bukan Uhti-Uhtinya doang, karena kan ada cowok juga, ada yang gak Uhti juga. Kita harus toleransi. Harapannya, ini karena harus serius ya, ini untuk menyangkut orang-orang yang telah banyak jasanya. Untuk Undrazers semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia maupun dunia, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memilih aku sebagai panutan, sebagai idola, sebagai orang yang mungkin kalian pikir beda dari yang lain, yang kalian mau menyempatkan mendoakan aku, mensupport aku di tengah-tengah kesibukan kalian sekolah, bekerja, dan lain-lain. Aku tidak pernah bisa membalas hal tersebut. Aku cuma bisa bilang makasih, terus juga aku cuma bisa membalas dengan karya, dengan hiburan. Tapi kalian tidak pernah menyerah dan meninggalkan aku di dalam situasi apapun, baik susah, senang, terpuruk, jatuh, jaya, bangkit, atau apapun itu. Segala kondisi kalian selalu ada. Kalian selalu memastikan diri kalian ada di paling depan, barisan terdepan untuk melindungiku, untuk mensupportku. Yang pasti terima kasih banyak. Kalau harapan, aku tidak mau berekspektasi lebih, karena menurut aku yang sudah kalian berikan sangat luar biasa. Jasa kalian buat aku gak akan pernah aku lupakan. Gila, serius banget. Tapi itu serius, itu dari hati. Maksudnya ya kalau disuruh berharap, enggak lah, udah cukup lah. Undrazers tuh udah banyak banget jasanya, udah terlalu apa ya. Contoh paling simpel, syuting di pelosok gitu ya, syuting di tempat-tempat yang aku aja sendiri nyetir bawa mobil ataupun disetirin gitu, kayaknya udah capek banget. Kok mereka bisa yang naik kereta, yang lanjut Grab, yang bawa motor gitu ke pelosok-pelosok semua, mereka semua hadir datang tanpa mengeluh gitu, dengan cuma sebatas pengen ketemu sama aku doang gitu. Maksudnya kayak, wah gila sih, ini terlalu gila sih. Jadi aku nggak akan mau berharap apa-apa lagi. Aku cuma mau semoga silaturahim kita terus terjaga dan kita saling menyayangi satu sama lain. Lanjut. Tadi dari Linda, sekarang dari XYRMTA Shirmeta _ susah banget namanya sumpah. Share pasti fake account nih, ketahuan ini akun-akun yang digunakan untuk stalking mantan cowoknya atau mantan ceweknya. Enggak deh, cowok nggak kayak gitu. Apa aja kesibukan selama bulan puasa ini? Bulan puasa ini, satu pasti syuting. Kedua, lagi sibuk ngurusin gecko. Kita spill kali ya, udah lama nih. Nah, ini dia salah satu geckoku. Namanya adalah Siti, karena dia adalah seekor gecko betina. Tuh lucu banget kan? Apa yang harus ditakutin dari gecko? Lihat mukanya aja senyum, kelihatan nggak? Tuh. Gecko ini terkenal dan sempat viral karena kok ini hewan mukanya senyum terus tuh. Jadi dia sangat tidak menakutkan, tidak menjijikan, justru sangat menyenangkan dan sangat apa ya guys tuh, kalem, anteng, nggak yang gimana ya, nggak gigit, nggak nyakar. Melihara gecko tuh effortless. Oke, ini yang satu ya, ini si Siti. Ini adalah si Nur, tuh lihat warnanya cakep banget, tuh mukanya juga. Dan kalau kalian perhatiin badannya tuh kayak bola basket loh. Kulit di badannya itu teksturnya kayak bola basket, kayak ada totol bintik-bintik gitu. Nah jadi gitu guys, selain tadi yang udah aku sebutin, terus juga ngurus gecko, paling di Ramadan ini lebih apa ya, lebih mendekatkan diri sama Allah pastinya. Mau coba
apa bilangnya ya, muhasabah diri, mau introspeksi diri. Terus juga percayalah setiap Ramadan ataupun bulan puasa membuat kita tuh lebih dekat sama keluarga gitu guys. Jadi aku agak happy sih, intensitasku sama keluarga jadi lebih, karena sekarang kan aku sementara tinggal di apartemen, lagi nggak dicondet, lagi nggak di rumah, dan jarang banget kecondet. Entah kenapa pas Ramadan ini kayak pengen bawaannya pengen kecondet terus, pengen buka bareng lah, sahur bareng lah gitu. Lanjut ya. Dari Lean _164, Bang bikin konten YouTube yang banyak yuk biar YouTube-nya aktif lagi, kasihan YouTube-nya Bang. Oke, tenang aja guys, ini pokoknya semoga jadi titik balik. Mulai hari ini aku akan terus-terusan upload konten, tapi bantu juga ya, bantu kasih ide kreatif, ide yang unik-unik. Kalian tuh seneng konten apa, pengen aku konten apa, tulis di kolom komentar yang banyak. Terserah mau kolom komentar YouTube, IG, ataupun TikTok, bebas aku bacain. Dari lovesweet.ea, akhir-akhir ini hal apa yang membuat abang bahagia? And I hope you always healthy and happy. Thank you. Yang membuat belakangan ini menjadi bahagia adalah saat kita bisa mengontrol bahagia itu sendiri gitu, mengontrol diri kita sendiri untuk bahagia. Kayak tadi aku bilang di awal, ternyata bahagia itu soal mindset guys. Percayalah, bahagia itu soal mindset, bukan tentang apa yang kita punya dan miliki, bukan tentang uang, bukan tentang kendaraan, bukan tentang hunian, bukan tentang teman-teman di sekeliling kita. Karena aku pernah juga mengalami saat banyak orang-orang yang menyenangkan di sekitarku, banyak bisa dibilang barang-barang mewah di dekatku, semuanya berlimpah ruah, aku tidak bahagia gitu. Kayak lagunya Dewa ya, di tengah keramaian aku masih ngerasa sepi, di tengah banyaknya hal aku tetap merasa kayaknya enggak ya. Jadi ternyata setelah dicari tahu memang soal mindset aja gitu. Kadang orang yang punya duit 1M sama orang yang punya duit 1 juta lebih bahagia orang yang punya 1 juta. Karena bahkan dia lebih mencukuri gitu pemberian Tuhan, karena dia lebih tahu value dari uang 1 juta ini ketimbang orang yang punya 1 miliar tapi dia mendongaknya ke atas. Dia ngeliat tetangganya punyanya 10 miliar, jadi dia ngerasa apa yang dia punya kecil gitu loh. Jadi poinnya adalah di diri kita sendiri, di pikiran kita sendiri. Bahagia itu tentang mindset. Dan kalau ditanya soal itu, aku sedang bahagia karena aku berhasil dekat dan aware sama diriku sendiri belakangan ini. Makin lama makin serius lagi. Makin serius banget nih. Padahal mau fun tadi niatnya guys. Dari Rangga.Febriano, tips produktif ala Kak Andres dan cara agar tidak mudah menyerah. Oh, cakep banget nih pertanyaannya, tapi serius lagi, nggak apa-apa lah ya. Kita serius dulu. Cara agar tidak menyerah. 1, kamu harus punya target dan mimpi dalam hidup kamu. Dan percayalah, jangan cuma ada di dalam kepala. Tulis. Misalnya kamu punya notebook gitu ya. Tahun ini gue pengen punya ini. Tahun ini gue pengen beli ini, tahun ini gue pengen wujudin ini. Itu yang jangka pendek ya. Jangka panjangnya juga, 5 tahun lagi gue harus bisa kesini, 7 tahun lagi gue harus bisa bawa keluarga gue di level ini. Banyak hal gitu yang harus memang kamu tulis, karena the power of mind. Terus apapun yang kamu tulis itu, percayalah itu akan menjadi doa. Oke, kalau tips produktifnya kayak aku selalu menuntut diriku bahwa minimal sehari itu kita harus melakukan hal yang produktif, harus punya aktivitas. Nah, jangan kalian pikir produktif ini semua tentang materi ya. Maksudnya kayak sesimpel kamu hari ini nge-gym, kamu hari ini jogging, kamu hari ini olahraga, atau hari ini kamu sudah berhasil bersilaturahim ke teman-teman lama kamu, teman sekolah kamu. Itu juga hal yang produktif, dan itu juga harus diapresiasi ke diri sendiri, karena itu hal yang baik, hal yang bagus. Lebih bagus lagi kalau kamu bisa mengerjakan sesuatu yang akhirnya berdampak untuk keuangan kamu, kayak gitu. Pokoknya tuntut diri untuk terus produktif, karena percayalah itu akan membuat hidupmu menjadi lebih positif. Oke, sekian, aku udah jawabin banyak banget pertanyaan, dan juga makasih banyak udah berkontribusi untuk nulis-nulis pertanyaannya, dan mohon maaf yang belum pertanyaannya kejawab. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lainnya untuk aku jawab. Nah, sama aku mohon minta satu nih ya, buat teman-teman tuh sebenarnya sukanya konten apa ya? Teman-teman tuh maunya konten apa? Ngonten sama siapa? Kasih ide, kasih konsep. Percayalah aku sama tim bakal baca, karena kita benar-benar lagi mau concern, kita mau benar-benar serius di YouTube, kita mau terus-terusan upload. Kita mau seru-seruan, mau apa ya bilangnya ya, mau berkarya, mau mencoba untuk lebih aktif lagi. Jadi mohon bantuannya, kasih ide, kasih tahu kalian maunya apa, kalian suka konten apa, ngonten sama siapa. Sekali lagi aku tegasin, tulis.
di kolom komentar, di Instagram, di TikTok, dimanapun. Semuanya ditulis di DM juga boleh. Kalau kebaca, pasti nanti kita akan notes dan kita akan jadikan ide untuk konten-konten selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih sudah menunggu Andres Adelio Entertainment untuk upload kembali setelah beberapa bulan ini. Mohon maaf banyak kekurangannya. Pokoknya sekali lagi ditungguin terus ya setiap video-videonya, karena kita akan terus membantu kalian untuk bisa aktif, produktif kembali. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Aku Andres Adelio pamit. Dadah.